Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Menerima rahmat dan kasih karunia. Jemaat yang baik hati, nas ini merupakan undangan bagi setiap orang yang percaya, sekaligus ajakan bagi kita, di mana nas ini mengatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kalau kita perbandingkan kata keberanian dengan kata ketakutan, sudah jelas berbeda. Dengan penuh keberanian, bisa saja karena modal dasarnya adalah yang benar. Tetapi kalau ketakutan, modal dasarnya bisa saja karena salah atau berdosa. Bila dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, sebenarnya penulis kitab atau surat Ibrani ini mau mengingatkan supaya kita mengubah paradigma ketakutan karena begitu banyak dosa yang membuat kita seolah terhalang untuk sampai kepada tahta kasih karunia. Saat ini pemikiran itu dibantahkan melalui nas ini dengan mengubah paradigma kita. Tetaplah dengan penuh keberanian karena Kristus yang hadir itu sebagai imam besar agung menjadikan kita berani untuk masuk kepada tahta kasih karunia. Kasih karunia-Nya yang mengizinkan kita untuk menikmati keselamatan yang ditawarkan Kristus. Apa beda Kristus, imam besar agung, dengan imam besar Yahudi? Kalau imam Yahudi mempersembahkan kurban untuk dan atas nama umat, kalau Yesus tidak mempersembahkan sesuatu yang lain, tetapi Ia adalah kurban itu sendiri yang memperdamaikan kita manusia kepada Allah, menjadi akses masuk supaya kita dapat berdamai dengan Allah. Jadi betapa bersyukurnya, betapa sukacitanya kita memiliki imam besar agung yang begitu dahsyat memberikan kasih karunia, karena dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jika kita sungguh-sungguh meresapkan kebenaran ini dalam hati kita yang terdalam, bukan hanya sekedar pengetahuan saja, pasti iman, kasih dan pengharapan kita diperbaharui. Yesus tidak hadir untuk menuntut kita. Ia hadir sebagai penolong untuk melepaskan kita dari berbagai kelemahan. Bagi orang yang menikmati kasih karunia, hidupnya diperbaharui, maka ia tidak lagi mendapatkan tawaran hukuman, namun keselamatan. Yang kemudian adalah ia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Setiap hari kita menghadapi gempuran pencobaan. Kalau Kristus dicobai dan memenangkannya, maka hanya bersama Dia yang sudah memenangkan pencobaan itulah kita dapat mengalahkan pencobaan. Iblis tidak takut kepada orang percaya. Ia takut dan takluk pada Kristus yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Takut kepada Kristus yang tinggal di dalam kita. Dengan demikian, keistimewaan imam besar agung seperti itulah kita dapat memenuhi apa yang dikatakan. Sebab itu
marilah kita dengan penuh keberanian. Kita akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan menerima kita dengan sukacita. Syukur baginya. Kita dapat menghampiri tahtanya, kita pun mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kita mendapatkan anugerah yang tidak ditawarkan oleh dunia ini, yang sifatnya adalah kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar penuh dengan keberanian, dengan menghilangkan ketakutan, kekhawatiran, supaya kami tetap menikmati kasih karunia-Mu. Perbaharui hidup kami ya Tuhan, supaya kami tetap merasakan anugerah-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.